Oke. Nah, jadi, apa namanya, salah satu ya domain elektron bebas atau DEB, DEB ini sama dengan PEB. Terus ada juga domain elektronika ya. Domain elektron ikat ini kita singkat sebagai DEI. Ya, DEI ini tidak sama dengan PEI ya. Kalau ini DEB sama dengan PEB-nya atom pusat. Misalnya DEI teori domain elektron berdasarkan pada teori VSEPR atau valence shell elektron. Terus domain elektron itu kayak gimana sih? Nah, ya. Jadi ada ketentuan khusus yang menentukan domain elektron. Yang pertama, setiap elektron ikatan baik terangkap 2 maupun terangkap 3 itu kita sebut sebagai domain ya, satu domain. Nah, bentar. Nah, apa sih Bu kita nyebutnya domain bukan pasangan elektron ikat aja. Kita melihat elektron bebas. Contohnya pada H2O berikut. H2O struktur Lewisnya adalah sebagai berikut. Ini merupakan struktur Lewis dari H2O ya. Kemudian ketika dibentuk kita gambar dalam bentuk struktur ikatannya ya, ini gambar struktur ikatan Lewisnya gitu, diketahui bahwa H2O memiliki pasangan elektron bebas sebanyak 2 ya, 1, 2. Dan dia memiliki pasangan elektron ikatan sebanyak 2 juga. Oke, di sini ada 2, 1, 2. Sehingga H2O dapat disimpulkan bahwa H2O mempunyai 2 ikatan tunggal yang artinya dia itu memiliki 2 domain ya, 2 domain elektron ikat. Memiliki 2 pasangan bebas yang sama dengan 2 domain elektron bebas. Jadi kalau di total jumlah domainnya itu ada 4 domain gitu ya. Nah, untuk SO2 bagaimana? Nah, jadi kita tentukan dulu struktur Lewisnya bagaimana. Kalau sudah hafal ya struktur SO2 itu kayak gimana, baru boleh langsung kita tentuin domainnya. Ya. Jadi pertama kita tentuin dulu struktur Lewisnya. Kalau misalnya udah tahu struktur Lewisnya gitu tanpa harus ditentukan, kalian tidak langsung saja tentukan domainnya ada berapa ya. Tapi kalau misalnya SO2 tuh gimana sih strukturnya gitu ya, nggak ngerti, kita coba gambarin dulu ya. S ini kan elektron valensi S itu dia harusnya ada 6 ya. Kemudian elektron valensi O itu dia ada 6. Ini dikali 2 karena O-nya ada 2, ini dikali 1 ya. Ini kalau di total dia jadi ada 18 elektron. Dibagi 2 dia jadi ada 9 pasang elektron. Kita gambarkan strukturnya. Gini ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, kurang 1 di sini ya. Oke, tapi S-nya belum oktet, artinya kita harus bikin si S-nya oktet, sehingga kita bikin di sini jadi rangkap kayak gini ya. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, jadi sudah 9. Nah, kalau seperti ini berarti DEI-nya ada berapa nih untuk si SO2? 8. Ada berapa? 8.
2, Bu. Bukan ya, bukan 8. 3, Bu. 6, Bu. Iya, domain elektron ikatnya itu ada 2. Yang mana aja? Nah, itu, Bu. 1, Iya. 2. Sudah Iya. terangkap. Jadi ada 2 domain elektron ikat. DEB-nya ada berapa? Ada 1, Bu. Ada 3. ya. Pintar. 1 yang 1. ini aja. Ya. Jadi DEB-nya itu kita punya 1. Sehingga kalau di total ada berapa elektron, ada berapa domain ya? Ada 3 domain elektron. Jadi yang ikatan rangkap ini masih dihitung 1 domain ya. Jadi walaupun dia mau rangkap 2, mau rangkap 3, dia dihitungnya tetap 1 domain. Kemudian yang domain elektron bebas itu hanya yang dimiliki oleh atom pusat. Atom yang cabangnya ini nggak usah ya. DEB yang punya CO-nya tidak perlu dihitung. Gitu ya. Jadi totalnya ada 3 domain elektron. Oke, bisa dipahami sampai situ? Bisa, Bu. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu? DEB itu sama-sama PEB kan? Ya, DEB itu sama dengan PEB yang dimiliki oleh atom pusat. Oke, lanjut. Nah, coba kalian kerjakan ya. Yang A, B, C, A, B, C, F. Silakan dikerjakan ya. Bisa? NH3 berapa domainnya?
4 bukan Bu? Ya, benar. 4 4 Bu. domain. CO2 berapa domainnya? 2, Bu. 2 Dua, Bu. 2. PCl 5? 5, Bu. 5. 5. POCl 3? Berapa POCl 3? Gimana strukturnya teh? PO, ini ya strukturnya. Kayak gini. Jadi berapa domainnya? 4 Bu. 4 ya. Oke, jadi dia ada 4 domain. Bisa ya? Mau dijabarin lagi nggak? Ini yang Oh, jabarin aja, Bu. iya, ini yang F ya, yang POCl 3, kemudian yang NH3 itu kan strukturnya seperti ini. Gitu. Jadi dia domainnya ada 4 ya. Dia 3 DEI, 1 DEB, kemudian CO2 itu seperti ini strukturnya. Jadi dia punya 2 DEI, itu artinya punya 2 domain elektron. PCl5 itu dia strukturnya seperti ini ya. Jadi dia DEI-nya ada 5. Jadi punya domain elektron. Oke, lanjut ya. Teori molekul itu ada ini antar domain elektron pada atom pusat itu saling tolak menolak sehingga demikian rupa itu menjadi minimum. Dia ada yang antara PEB itu dia yang paling besar ya. Lalu PEB sama PEI diikuti dengan PEI dan PEI ya. Perbedaan ini adalah mengecilnya sudut ikatan pada bentuk molekulnya. Nanti juga kalau ada bentuk molekul gitu yang tadinya ada PEB kemudian jadi ada PEB itu biasanya sudutnya nanti akan mengecil ya. Oke. Kemudian bentuk molekul hanya ditentukan oleh pasangan elektron ikatan saja. Itu bentuk molekul dasarnya itu sebenarnya elektron ikatannya saja. Oke, lanjut ya. Berikut merupakan bentuk molekul yang dihasilkan oleh tolakan minimum domain elektron atau dalam kurung atom pusat tidak memiliki PEB. Jadi ini adalah bentuk molekul dasar kalau atom pusatnya tidak memiliki PEB. Domainnya itu 2, contohnya BeCl2 seperti ini strukturnya. Dia itu akan memiliki bentuk molekul linier dengan sudut 180 derajat. Oke. Nah, kemudian untuk yang jumlah domainnya 3 ya. Contohnya BF3 maka dia itu akan memiliki bentuk segitiga sama sisi atau segitiga planar ya, segitiga planar dengan sudutnya ini 120 derajat. Kemudian kalau dia memiliki jumlah domain 4, maka bentuk molekulnya itu adalah tetrahedral. Ya, tetrahedral bentuknya seperti ini ya, seperti
piramida tapi atasnya agak naik gitu ya. Dasarnya segitiga terus agak naik gitu. Kemudian sudutnya adalah 100 segitiga ya. Ini bentuknya seperti piramida. Oke, yang beralaskan segitiga ya. Cara ngingetnya gitu. Piramida yang beralaskan segitiga dan piramidanya ada dua, yang atas dan yang bawah, makanya disebutnya bipiramida dengan alas segitiga. Nah, dia itu memiliki sudut 120 dan 90. 90-nya yang ini, 120-nya sudut yang ini. Itu. Oke. Nah, itu kalau misalnya domainnya 5 ya, seperti PCA 5 tadi. Lalu kalau domainnya 6, oke, kalau domainnya 6 dia itu akan membentuk oktahedral. Jadi kalau oktahedral itu adalah seperti prisma. Ini hitung ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan atom pusatnya yang di tengah. Jadi ada 7 gitu ya. Domainnya 6. Bentuknya oktahedral. Hanya dengan sudut 90 derajat. Seperti itu ya. Oke, tadi ada yang mau bertanya? Nah, kemudian kalau ada lambang apa? Lambang tipe molekul. Ya. Jadi tipe molekul ini nanti akan membantu kita untuk bentuk molekul suatu senyawa. Ya. Jadi bagaimana kita menentukan tipe molekul itu? Kenapa yang oktahedral AX6? Caranya adalah sebagai berikut ya. Jadi atom pusat itu dilambangkan sebagai A. Ya, jadi A itu adalah atom pusat. Domain elektron ikatan dilambangkan dengan X. Ya, jadi X ini adalah domain elektron. Artinya X-nya ada 6, berarti domain elektron ikatannya ada berapa? Ada 6. Ya. 6. Iya, ini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kemudian domain PeB atau domain elektron bebas dilambangkan sebagai E. Contoh H2O lagi. H2O memiliki domain ikatan 2, maka nilai X-nya itu adalah 2. Kemudian memiliki PeB 2, maka E-nya 2. Sehingga tipe molekul dari H2O adalah AX2E2. Bisa? Bu enggak? Ada yang ditanyakan dulu? Izin bertanya, Bu. Gimana, Yis? Berarti untuk tipe molekul ini nentuin apa, Bu? Untuk Nanti bisa menentukan bentuk molekul gitu. Bisa dipakai untuk menentukan bentuk molekul. Itu ya. Jadi kita nyebutnya dengan DEI-nya. Jadi untuk menyederhanakan penyebutan DEI-nya berapa, DEB-nya berapa, seperti itu. Nah, ini ada latihan soal. Tentukan tipe molekul berikut. Tadi kalian NH3 sudah menentukan ya. NH3 tadi DEI-nya 4, Bu. ini ada 4, tapi kalau kita gambarkan strukturnya, gini kan, gini ya.
Oke, berarti dia DEI-nya ada 3. DEI-nya itu berarti X-nya ada 3 ya. DEB-nya ada 1. Artinya E-nya ada 1. Titik apa? Tipe X3E. Gitu. Nyambung? Ibu, putus-putus, Bu. Oke, halo. Ibu udah di papan tulis sudah ini Bu ya, gambar-gambar gitu Ibu. Iya, Ini belum ada Bu. Nah, udah ada baru. oke. Udah aman. Saya ulangi ya. Jadi NH3 itu kan strukturnya seperti ini. Nah, DEI-nya itu ada 3. Artinya X-nya itu 3. DEB-nya 1. Artinya E-nya itu 1. Berarti tipe molekulnya AX3E. Oke. Sekarang PCE5, ALF3, XEF4 sama IF3 coba kalian kerjakan ya. Apa tipe molekulnya? Bu, berarti itu yang NH3 itu karena ada E-nya 1 tuh dia strukturnya ditekan ke bawah ya, Bu? Ya, apa tipe molekul PCl5? AX5 AX5 bukan. Bu. AX5, Bu. Benar, AX5. ALF3? AX3 bukan Bu. Benar, AX3. XEF4? AX4E2. Benar, AX4, E2, AX3, E2. Ya. Jadi kan kalau PCl5 tadi udah tahu ya strukturnya kayak gimana. Kalau PCl5 itu kan strukturnya seperti ini.
Ini ya. Nah, ini dia bentuknya berarti tipenya berarti AX5. Kemudian yang ALF3 itu dia bentuknya gini. Oke. Berarti dia bentuknya tipe molekulnya AX3, terus XEF4 gini, kemudian ada 2 pasang elektron bebas. Jadi AX4E2, kalau yang IF3 itu bentuknya gini. Dia punya 2 pasang juga, jadi AX3E2. Oke. Nah, berikut merupakan bentuk molekul turunan ya dari yang tadi dasarnya. Yang ini adalah bentuk molekul dasarnya, yang ini bentuk molekul turunannya. Yang artinya apa? Yang ada pasangan elektron bebasnya, ya. Seperti kalau yang itu dia udah nggak bisa, tidak akan ada pasangan elektron bebasnya lagi ya. Kemudian kalau yang domain elektronnya 3 ya, yang tadinya segitiga sama sisi, kalau misalnya satu DEI-nya berubah jadi DEB, maka dia akan berbentuk bengkok ya, akan berbentuk bengkok. Kemudian yang tadinya domainnya 4 gitu ya, domainnya 4, misalnya satu DEI-nya berubah jadi PEB, kalau misalnya ini dia convert jadi DEB, maka dia itu akan berubah bentuknya ya. Yang tadinya tetrahedral, dia akan berubah menjadi piramida segitiga. Ya, dia akan berubah jadi piramida segitiga. Kemudian sudutnya pun dia akan berubah. Tadinya sudut di sini kan 109,5 ya, sama di sini 109,5. Ketika di atasnya itu dia berubah menjadi pasangan elektron bebas, maka sudutnya akan berubah menjadi 107 derajat, akan mengecil. Ya, gitu. Kemudian itu kalau misalnya hilang satu DEI. Kalau hilang 2 DEI-nya seperti berikut ya, DEI-nya dia akan berubah jadi 2, maka dia akan berubah menjadi bentuk V bengkok. Ya, sudutnya akan lebih kecil lagi, jadi 104,5 derajat. Kemudian hilang 1. Jadi apa tadi? Ini berarti AX4. Kalau dia jadi Halo, suara saya putus-putus nggak? Putus-putus Iya, Bu Bu. tadi. Terus Bu. Putus-putus, Bu. Ya Bu, putus-putus. Oke. Jadi saya ulang ya. Jadi kalau misalnya saya mau membuat kesimpulan untuk yang jumlah domainnya 4. Masih putus-putus nggak? Lanjut Bu, coba Bu. Oke. Jadi yang domainnya 4 itu kan dia bentuk molekulnya adalah tetrahedral dengan tipe AX4 ya. Nah, ketika satu domain elektron ikatnya berubah jadi
elektron bebas, domain elektron bebas dengan tipe molekul AX3E, maka si tetrahedral ini akan berubah menjadi yang ini hilang. Itu dia akan berubah jadi piramida segitiga ya. Bu tahu dari mana sih Bu piramida segitiga? Karena bentuknya tuh kayak piramida dengan alas segitiga. Gitu ya. Piramida segitiga. Kemudian dari AX3 itu dia misalnya jadi AX2E2. Artinya ada dua ya yang berubah. Ada dua pasang elektron bebas yang ditambahkan. Berarti jadi seperti ini kalau saya gambarkan ya. Ininya hilang, yang ini hilang. Bentuknya jadi apa? Bentuknya jadi V bengkok gitu ya. V. Sudutnya tadi 109,5, dari piramida segitiga sudutnya jadi 107 derajat, jadi V bengkok sudutnya jadi 104 derajat. Itu. Jadi dia apa namanya? Putus apa namanya? Sudutnya. Seperti itu. Ini harus dihafal ya Bu. Hafal ya. Mohon maaf Bu, suaranya putus-putus. Bu, maaf Bu, suaranya putus-putus Bu dari tadi Bu. Kayak suara robot gitu Bu. Tapi nggak di ghosting lah. Halo? Gimana suara saya? Udah Bu, udah balik Bu.
Oke. Oke, next yang jumlah domainnya 5. Ya, yang jumlah domainnya 5 itu bentuk umumnya adalah bipiramida segitiga. Kenapa disebut bipiramida segitiga tadi ya saya sudah jelaskan. Karena bentuknya itu kayak piramida, ya, ini kayak piramida dengan alas segitiga gitu. Nah, ketika dia itu kehilangan satu DEI-nya berubah jadi DEB, ya, dia akan bentuk apa? Dia akan membentuk segi empat terdistorsi atau jungkat-jungkit. Ya, kayak jungkat-jungkit kan ya ini ini kaki jungkat-jungkitnya, kemudian ini tempat orang yang ke satu, ini tempat orang yang kedua. Gitu ya, kayak jungkat-jungkit. Kemudian kalau hilang satu lagi ya, PEB-nya, DEI-nya hilang satu lagi, maka dia akan membentuk ini kayak huruf apa? Kayak huruf T ya. Ya, artinya dia akan membentuk T-shape ya atau bentuk T. Lalu kalau misalnya apa namanya? Dia kehilangan 3, oke, kehilangan 3 DEI, artinya akan terbentuk 3 PEB, maka dia akan membentuk bentuk linier seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya kita simpulkan nih ya, coba kita hanya perlu tahu tadi bentuk dasar dari yang jumlah domainnya 5. Itu adalah bentuk segitiga piramida, segitiga bipiramida. Ya, yang hilang atau yang bakal jadi PEB adalah yang 1, 2, 3. Yang ini ya, yang akan jadi PEB. Kenapa? Bukan yang atas ini ya, bukan yang bagian ini dan yang bagian ini. Oke, gitu. Ingat ya. Nah, jadi kalau misalnya satu hilang, seperti pada yang ini hilang satu, maka dia akan berubah jadi apa tadi? Jungkat-jungkit, Bu. Ya, ini kan tadinya bipiramida segi 3. Tipe apa? Tipe molekulnya AX5. Dia kalau misalnya jadi AX4E ya, dia akan jadi jungkat-jungkit. Bisa ini juga Ibu, tetrahedral tak simetris Bu. Di Google bisa juga Bu. Tetrahedral tak simetris ya. Oh, ada ya sebutan itu ya, nama-namanya itu memang beda-beda sih. Tapi ini segi 4 terdistorsi ya atau ya gitu ya mungkin ya, maksudnya tetrahedral tidak simetris itu adalah segi 4 terdistorsi juga sama aja ya. Tapi ini kan lebih masuk ke kayak ini kelihatannya kayak apa sih, kayak jungkat-jungkit gitu, lebih gampang kayaknya ya. Ngingetnya maksudnya. Kemudian kalau misalnya dia jadi AX3E2 artinya dia punya 2 PEB-nya gini, maka tadi bentuknya jadi apa? T-shape. T-shape ya, dia akan bentuk huruf T gitu. Atau ini T-shape gitu. Kemudian kalau misalnya tiga-tiganya dia jadi PEB gini, set, maka bentuknya akan jadi linier ya. Linier. Ini tipe molekulnya AX2E2 ya. AX2E3. AX2E3 untuk linier ya. Jadi kayak gitu. Jadi kalian hanya perlu untuk mengingat ininya saja, bentuk dasarnya saja. Nah, sekarang yang jumlah domainnya 6. Yang jumlah domainnya 6 itu dia akan bentuk dasarnya itu adalah oktahedral. Nah, kalau tadi di yang jumlah domainnya 5, dia yang berubah jadi PEB kan yang bagian ininya ya, yang ini gitu ya. Tapi kalau misalnya di bentuk oktahedral yang akan berubah jadi PEB-nya itu adalah bagian atas dan bagian bawahnya saja. Ya. Jadi kalau misalnya yang ini dia berubah jadi PEB, maka dia akan bentuknya jadi apa? Tadi kan dia oktahedral. Oktahedral dengan tipe molekul AX6 ya. Ketika dia berubah jadi AX5E
gitu, ini satu jadi satu jadi PEB, maka bentuknya jadi apa ini? Jadi piramida segi 4. Segi 4 Iya, piramida. piramida segi 4 ya. Ini kan dia kayak piramida, tapi alasnya segi 4 gitu. Dia jadi piramida segi 4. Terus kalau misalnya, oke, yang atasnya jadi PEB, dia berubahnya jadi apa? Jadi ini tipe molekulnya AX4E2. Jadi apa? Segi 4 datar, Bu. Iya, segi 4. Ini kan jadi segi 4 doang ya. Nah, jadi segi 4 datar atau planar ya. Seperti itu. Oke. Nih, ya, jadi piramida segi 4, kemudian ini jadi bujur sangkar segi 4 datar, segi 4 planar ya, namanya beda-beda. Oke. Nah, ini ada rangkumannya, tabel bentuk molekulnya. Jadi kalau misalnya PEB-nya 2, bentuknya apa gitu ya. Kalau misalnya pasangan elektron bebasnya 1, kemudian pasangan elektron berikatannya 2, ini domain elektron ya. Ini tuh domain elektron ya maksudnya. Oke. Ini ada bentuk-bentuknya, ini hanya rangkumannya. Nah, ini ada contohnya. Ya, contoh soal ya. Yang pertama, NF3 strukturnya seperti ini. Oke, bentuk dasarnya apa? Apa bentuk dasarnya? Tipe molekulnya apa? Tetra, Ibu. Iya, tipe molekulnya AX3E. AX3E. Iya, bentuk dasarnya tetrahedral, ya kan? Bu tahu dari mana? Ini kalau dijumlah jadi 4 domain. Yang 4 domain berarti bentuk molekulnya tetrahedral, ya. Ini, ini. Oke. 1 berubah jadi pasangan elektron bebas. 1 DEI-nya berubah jadi pasangan elektron bebas. Gini ya. Sehingga bentuknya itu jadi gini. Segitiga piramida. Iya, ya. Sehingga jadi apa ini tadinya tetrahedral menjadi segitiga piramida. Iya, gitu. Kemudian yang B. BRF5. Gimana strukturnya? AX5E1. AX5E1. Ya, benar ya. Dia bentuknya gini. BR atom pusatnya. Di sini ada 1 pasang elektron bebas ya. Nah, bentuknya AX5E1. Berarti berapa domainnya? 6 ya. 6. Domain. Oke, kalau 6 domain bentuk dasarnya apa? Ya, benar, oktahedral ya. Berarti gini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ya bentuk dasarnya. Kemudian dia punya 1 pasangan elektron bebas. Berarti ini yang akan berubah. Oke, dia akan membentuk apa jadinya? Segi 4 piramida. Segi 4 bipiramida. piramida. Nah, ini tadinya oktahedral, jadi segi 4 piramida ya. Ini kan ya, ini atom pusatnya. Di sini ke bawah, ini jadi PEB gitu ya. Jadi segi 4 piramida.
Oke. Ya, jadi seperti itu. Kemudian apa namanya? IF4 min coba. Oh Bu, nanti kita kalau di soal tuh dibutuhin jawabannya itu yang bentuk dasar atau bentuk turunan ini Bu. Tergantung soalnya. Tergantung soalnya dimintanya bentuk dasarnya atau bentuk turunannya. Ya. Ya Bu. Oke. IEF4 min gimana bentuknya? Itu maksudnya min gimana Bu? Dikurangin 1 Bu? Ini tambah 1 atau kalau min mah? Iya ditambah 1 gitu Bu. Iya, berarti kan dia gini ya, IF gini ya. IF terus dia ada elektron valensinya harusnya ada berapa nih? 7 tambah 28 tambah 1 ya. Jadi Iya. berapa? Ya Bu. 36. 36. 36. 36 dibagi 2 jadi harus ada 18 pasangan elektron ya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 gitu ya. Berarti tipe molekulnya itu adalah AX4E2. E2. Ini berarti berapa total domainnya? 6. DE ya, domain elektron. Berarti bentuknya apa? Oktahedral. Oktahedral. Oke, ini bentuk dasarnya. Oke, oktahedral. Gini. Turunannya segi 4 datar. Ya. Ini jadi berubah ya. Di atas bawah jadi PEB berarti jadi segi 4 datar ya. Segi 4 datar. Bisa ya? Jadi harus hafal bentuk dasar dan bagaimana bentuk molekulnya itu pada keadaan dasar. Nah, terus, kita masuk ke kepolaran molekul ya. Jadi molekul itu ada yang polar sama ada yang non polar. Kalau yang polar itu dia biasanya punya PEB. Selain punya PEB, dia itu punya momen dipol ya. Jadi momen dipolnya tidak sama dengan 0. Kalau yang non polar itu biasanya dia tidak memiliki pasangan elektron bebas dan momen dipolnya sama dengan 0. Contohnya di sini ya. Kemudian kalau senyawa polar itu biasanya disusun dari atom yang memiliki perbedaan keelektronegatifan yang tinggi. Ini atom yang memiliki perbedaan keelektronegatifan yang besar ya. Makanya momen dipolnya tidak sama dengan 0 gitu. Contohnya berikutnya, jadi ada HF ya. HF ini adalah senyawa polar. Kenapa polar? Karena H itu dia cenderung bermuatan positif dan F-nya dia cenderung bermuatan negatif. Sehingga perbedaan keelektronegatifannya cukup besar dan kalau dihitung momen dipolnya gitu ya. Momen dipolnya itu ya ini ya, momen dipol itu selisih keelektronegatifannya itu tidak sama dengan 0. Ya, tidak sama dengan 0, maka dia adalah senyawa yang polar gitu ya. Kalau misalnya secara kualitatif bisa dilihat saja dari tabel periodik. Kalau misalnya yang satu di sebelah kiri, yang satu di sebelah kanan itu biasanya keelektronegatifannya itu makin besar ya perbedaannya gitu. Nah, kemudian bisa juga kita bisa juga kita secara kualitatif kita tentukan berdasarkan resultan momen dipolnya. Tapi ini bisa dihitung juga ya, bisa dihitung juga. Gitu. Kemudian seperti ini, si NH3 resultannya itu ke atas gitu.
Tapi kalau misalnya dihitung per nilai momen dipolnya gitu ya. Jadi momen dipol ini dihitung ke sini, ditambahkan yang ini gitu ya. Kemudian dijumlahkan, nanti akan dapat 1,46 dBA ya. Nah, itu lebih besar momen dipolnya daripada si NF ya. Si NF. Jadi kan kalau misalnya ini saling ditambahin ya, resultannya itu ditambahin. Kalau yang ini resultan ini dikurangin resultan yang ke bawah ini, ya kan? Kayak gitu. Nah, itu biasanya hasilnya lebih kecil momen dipolnya, 0,24 dB. Jadi kalau misalnya seperti ini, si NH3 ini dia lebih polar dibandingkan dengan NF3. Kenapa? Karena resultan momen dipolnya dia lebih besar daripada si NF3. Gitu. Nah, nanti harus ada angkanya dulu ya, baru kita dapat 1,46 ini. Harus ada angka tiap momen dipol NH berapa gitu, momen dipol N ke pasangan elektron bebasnya berapa ya. Jadi harus kayak gitu, dihitung dulu. Baru bisa dapat angka ini. Tapi kalau saya, cara mudahnya adalah kita lihat saja yang punya pasangan elektron bebas. Biasanya yang memiliki pasangan elektron bebas dia itu polar gitu. Kalau saya gitu aja sih ya, gampangnya gitu. Contohnya H2O. H2O ini kalau secara kualitatif gitu ya, resultannya ke atas karena saling menambahkan gitu ya resultannya itu. Maka dia memiliki momen dipol. Kemudian selain itu kita juga bisa lihat H2O itu punya PeB, berarti dia polar. Sama SO2 juga, dia punya PeB, berarti dia polar. Ya, beside dia memiliki resultan momen dipol ya ke arah bawah. Kalau CO2 ini dia nggak punya pasangan elektron bebas, ya kan? Nah, karena si atom pusatnya tidak memiliki pasangan elektron bebas, maka dia nonpolar gitu. Resultannya juga saling meniadakan. CH4 juga sama seperti itu ya. CH4 tidak punya pasangan elektron bebas, maka dia non polar. Itu aja lihatnya dari pasangan elektron bebas ya. BrF5 tadi dia punya PeB enggak? Sini naik lagi ke atas ya. BrF5 mana tadi? Nah, BrF5 dia punya pasangan elektron bebas. Berarti dia polar. POCl3 punya pasangan elektron bebas enggak? POCl3. Tadi mana di atas POCl3? Tidak, Bu. Nah, enggak ya. Mana sih POCl3? Di atas lagi ya kayaknya. Ya, AX4. Iya, POCl3 dia nggak punya elektron bebas. Berarti dia non polar. Kalau saya jujur agak bingung ya kalau pakai resultan. Saya jadi ngelihatnya kalau misalnya dia polar atau nggak polar dari pasangan elektron bebasnya. Kemudian terakhir kalau SF4 punya pasangan elektron bebas tidak? Punya, Bu. Punya ya. SF4 itu dia punya pasangan elektron bebas. Berarti dia adalah senyawa yang polar. Gitu. Berarti ini dia polar, ini dia non polar, ini dia polar juga. Oke, SF4 itu kan ini ya tadi strukturnya. Oke, kayak gini. Ya, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau ditanyakan? Ini kan kalau digambarkan arahnya ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, terus ini ke atas, gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Tidak ada? Cukup ya? Oke, kalau begitu kita akhiri saja tutorial hari ini. Semoga besok lancar ya ujiannya, jangan ada yang kesiangan. Jangan salah sesi juga. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.